PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menyiagakan posko terpadu selama 16 hari. Hal ini untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna jasa pada periode libur Idul Fitri 1443 Hijriah. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Bali, ada rekan Zainal Nur Arifin yang akan menginformasikan lebih detailnya. Silakan rekan Zainal. Ya, terima kasih rekan Dea di studio. Selamat sore Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa memang posko terpadu angkutan udara Lebaran tahun 2022 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali ini resmi beroperasi mulai hari ini 25 April hingga 10 Mei 2022 mendatang. Nah, dari laporan atau dari informasi yang didapatkan bahwa rata-rata pergerakan pesawat domestik baik datang ataupun berangkat saat ini per hari lebih dari 120 pergerakan dengan jumlah penumpang lebih dari 14.000 orang per hari. Kemudian untuk penerbangan internasional saat ini total pergerakan pesawat datang dan berangkat 20 pergerakan pesawat per hari. Dengan jumlah penumpang datang dan berangkat lebih dari 3.500 orang. Nah, sementara itu diprediksikan dari pihak Angkasa Pura dan kantor otoritas bandara wilayah 4 sendiri akan ada kenaikan arus penumpang sebesar 200% dan terdapat kenaikan arus pergerakan pesawat sebesar 140% jika dibandingkan periode Lebaran tahun 2021 yang lalu. Namun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata pergerakan harian selama bulan April ini, diperkirakan akan terdapat peningkatan sekitar 70% dan peningkatan pergerakan pesawat sebesar 30%. Untuk dari laporan yang didapatkan juga tercatat saat ini terdapat rencana penerbangan domestik tambahan atau extra flight sebanyak 232 penerbangan dengan total kapasitas tambahan atau tempat duduk sendiri sebanyak 42.456 kursi. Adapun rute yang paling banyak untuk extra flight selama periode libur Lebaran sendiri yaitu Jakarta-Denpasar Jakarta, kemudian Denpasar Surabaya dan Denpasar dan kota-kota besar lainnya yang menuju Denpasar. Untuk prediksi dari arus puncak mudik Lebaran sendiri di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali diperkirakan akan terjadi pada tanggal 29 April mendatang. Dan arus balik sendiri akan terjadi pada tanggal 8 Mei 2022 dengan total penumpang perkiraan yang akan dilayani pada puncaknya itu masing-masing sekitar 25.000 penumpang. Uniknya di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali sendiri, selain arus mudik juga arus kedatangan atau penumpang yang akan menuju Bali juga terjadi peningkatan karena memang Bali sendiri menjadi destinasi tujuan favorit para wisatawan domestik saat libur Lebaran pada tahun sebelum-sebelumnya. Nah, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para penumpang selama penerbangan, kantor otoritas wilayah 4 kantor otoritas bandara wilayah 4 itu melakukan ramcek atau inspeksi kelayakan udara secara rutin. Untuk data terakhir hingga hari kemarin sendiri terdapat atau tercatat 40 pesawat telah dilakukan ramcek dan hasilnya itu layak terbang atau tidak ada catatan-catatan yang mengakibatkan pesawat tersebut tidak layak terbang. Sehingga total sendiri ramcek yang telah dilakukan sebanyak 40 pesawat. Demikian. Baik, Tribuners rekan Zainal juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan juga penumpang di sana. Berikut liputan lengkapnya. Kita tentu mengharapkan supaya tidak terjadi penumpukan, diharapkan bisa mudik lebih awal kan. Jadi kami memprediksi seperti itu. Tetapi dibandingkan dengan periode harian kita yang kenaikannya mungkin sekitar 30% ya kalau dari periode harian di bulan April ini. Di Bandara Ngurah Rai kapan diprediksi puncaknya? Kita memprediksi tentu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya biasanya puncak mudik itu di antara H-2 sebelum Lebaran ya, mungkin tanggal 29 April akan menjadi puncak. Demikian.
memprediksi pergerakan penumpang? Kalau kita memprediksi pergerakan di tanggal 29 itu bisa sampai 25.000 penumpang secara total datang maupun berangkat. Ada extra flight? Kan kami ya seperti biasa ya tahun sebelumnya. Ini yang pertama pasti koordinasi dengan stakeholder yang ada, termasuk menyiapkan posko yang ada di belakang ini, dan juga kami menyiapkan posko internal kami. Jadi posko internal kami itu memastikan seluruh fasilitas pelayanan maupun pelayanan yang kita berikan itu bisa maksimal pada saat nanti jam-jam puncak ataupun pada saat meningkat. Jadi itu yang kami siapkan di Bandara Igusti Ngurah Rai. Dan juga contingency plan apabila terjadi sesuatu di bandara itu juga sudah prepare. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.